yang tidak senang dengan pesaing sehingga mereka berperang di laut. Peperangan di laut ini dimenangkan oleh Portugis yang mempunyai teknologi lebih tinggi. Dan tentunya setelah itu Portugis membangun benteng untuk mengamankan jalur perdagangannya. Ingat, kalau mereka itu berdagang ya, ingat selagi mereka berdagang ya, mereka nggak perlu ya memerangi yang lain, nggak perlu guys. Ya, ngerti ya? Mereka hanya mengamankan. Ingat, ya kalau mengamankan jalur perdagangan, Anda tahu nggak mengamankan? Mengamankan itu tidak berperang, mereka menjaga, gitu. Sekali lagi, mereka menjaga jalurnya gitu. Karena jalur itu kan tidak mengganggu. Karena gini, kan jalur gitu. Kalau memang waktu itu di situ dikuasai orang Arab kan, mereka menguasai tempatnya, bukan jalurnya. Jalur kan tempat lewat gitu. Kalau memang mereka berdagang, cuma tempat jalur gitu. Untuk apa mereka berperang di wilayah itu? Paham nggak? Itu logikanya di mana coba? Berarti mereka mengganggu ya daerah-daerah yang dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, mereka berusaha untuk menjajah, guys. Ya. Makanya itu jadi di Indonesia, jadi di Malaysia, jadi di Asia Tenggara, bahkan sampai ke Amerika, guys. Portugis melanjutkan ekspedisi lautnya. Pada tahun 1492, Christopher Columbus menemukan Amerika. Pada tahun 1511, Portugis menemukan Malaka. Pada tahun 1512, Portugis menemukan Ambon. Pada tahun 1514, Portugis menemukan China dan Jepang. Pada tahun 1517, Ottoman menjajah Mamluk. Lalu, berusaha merebut... Ingat, Ottoman tidak menjajah Mamluk ya, tapi ekspansi. Ekspansi dalam artian ya, menjajah saya kasih tahu ya, menjajah itu bukan situ. Menjajah itulah mengambil, mengeruk kekayaannya. Tapi tidak. Mamluk ketika dikuasai Ottoman, itu sejahtera guys. Sama posisinya. Jadi gini, menjajah itu bedanya adalah, daerah jajah itu pasti miskin. Ya, pasti miskin dari jajahan. Cara. Beda dengan kalau ekspansi. Ekspansi itulah menjadikan sama Indonesia ke timur-timur sama Papua. Itu kan ekspansi. Ya, membebaskan Papua. Papua kan dulu masih jajah. Papua dijajah sama apa? Saya lupa gitu. Timur-timur juga. Nah, Indonesia ekspansi dengan ekspedisi timur-timur dan ekspedisi Papua. Apakah itu menjajah? Tidak. Yang katakan Indonesia menjajah waktu itu, bro. Nah, sama seperti dilakukan oleh Kerajaan Ottoman. Kenapa? Karena Indonesia berusaha memasukkan Papua timur-timur dalam pangkuannya agar bisa sejahtera. Ingat, ketika penjajah dulu Portugis Belanda memiskin Papua dan Timur-Timur, di sana ada Bandungan yang ada cuma eksploitasi. Juga di Indonesia juga tidak ada pembangunan waktu itu, masa penjajah Belanda ya ada eksploitasi. Nah, beda dengan Kekaisaran Ottoman. Dia ekspansi dan mensejahterakan warga situ sama dengan wilayah-wilayah lainnya, guys. Itu beda poinnya ya. Penjajah sama ekspansi itu beda, guys. Jalur perdagangan India dari Portugis. Namun, Ottoman dikalahkan oleh Portugis di laut. Pada tahun 1578. Itu buktinya kalau dahulu itu memang semuanya serba ekspansi. Kalau tidak apa ya digulung. Tengok Indonesia dulu. Digulung kan Indonesia kan. Amerika digulung. Kenapa? Mereka tidak ekspansi, bro. Itu dulu yang berlaku adalah kalau tidak ekspansi, Anda akan diekspansi. Paham ya? Makanya dulu ada dia sama kan sekarang, bro. Dulu nggak ada PBB, nggak ada komunitas internasional, dulu nggak ada. Dulu tuh semuanya tersegmen-segmen dulu. Segmen timur, segmen barat, segala macamnya. Jadi media nggak ada, PBB nggak ada. Anda bisa buat apa? Ya kalau nggak ekspansi ya diekspansi. Seperti Roma dulu. Kenapa Roma itu gede ya? Ada Roma barat, Roma timur. Karena mereka melakukan ekspansi. Mereka bahkan sampai menjadi Israel, guys. Luar biasa. Israel itu kan jatuh dalam kejajahan Romawi kan? Kenapa? Karena mereka melakukan ekspansi. Sama ketika mereka melakukan ekspansi, menjajah Indonesia, menjajah Hong Kong, Taiwan kan? Ingat Hong Kong, Taiwan itu pernah dijajah oleh Inggris, bahkan Amerika. Mereka melakukan ekspansi penjajahan, menurut sumber daya alamnya, dan memiskinkan daerahnya, dan menjadikan negara mereka aja yang kaya, guys. Ini penjajahan itu adalah bukan dianggap negara dia. Ingat, ketika menjajah Indonesia ya, dia tidak menganggap itu negara dia. Itu bedanya. Ketika Kekaisaran Ottoman ya mengekspansi kepada wilayah Mamluk, itu diakui sebagai wilayah dia, yang harus dia sejahterakan, yang harus diperlakukan sama seperti daerah lainnya. Sama kayak Indonesia itu menguasai Papua dan Timur-Timur. Posisikan sama, guys, kayak Sumatera, Kalimantan, Jawa, sama posisinya, sama-sama wilayah Republik Indonesia. Beda sama Belanda. Belanda Portugis menguasai Indonesia, apakah kita diakui sebagai kerajaan Belanda? Tidak. Mereka hanya mengambil sumber daya alam kita dan menjadikan kita budak, guys. Sementara Indonesia jadi dimiskinkan dan tidak dianggap sebagai bagian dari Belanda, guys. Itu poinnya ya.
Kalau kita jaga di bagian Belanda, tidak akan dilakukan seperti itu, guys. Kita akan dilakukan. Jadi kalau orang Belanda hidup sejahtera, kita juga akan hidup sejahtera pada waktu itu. Kita tidak akan dijadikan kerja paksa, kita tidak akan dirampok, dijarah, guys. Tapi kan tidak faktanya. Kita dijajah, bukan seperti yang dilakukan oleh. Jadi bedakan ya antara dilakukan oleh Kesultanan Ottoman dengan penjajah Belanda Kristen Portugis, guys. Beda sekali. Kan, Raja Portugis Sebastian meninggal tanpa penerus. Pada tahun 1581, Raja Philip dari Spanyol mempersatukan Portugis dan Spanyol menjadi negara Uni Iberia. Namun, ternyata hal itu membuat keadaan Portugis menjadi buruk dan kekuatannya menurun. Pada saat itu negara Belanda belum ada. Negara Belanda baru merdeka dari Spanyol pada tahun 1648. Sebelum itu, pada tahun 1602, perusahaan Hindia Timur Belanda yang kita kenal dengan nama VOC berdiri. VOC bukan negara, tetapi perusahaan multinasional pertama yang sahamnya dibelikan di bursa saham. Pada tahun 1600, perusahaan tidak merampok, guys. Ya, enggak. Perusahaan itu ya bisnis. VOC tidak berbisnis, itu hanya kedok. Kalau VOC berbisnis, dia akan membeli dari kita. Rempah-rempah semua dibeli, tapi tidak. Dia tidak membeli. Dia menyuruh kita kerja dan dia hanya memberi makan kita, sementara hasil kerja kita dikeruk dibawa ke Belanda, guys. Ini bukan perusahaan dagang, ini adalah perampok, guys. VOC itu adalah perampok ya, sekali lagi. 19, VOC mendirikan kantor pusatnya di Jayakarta, yang kemudian berganti nama menjadi Batavia dan sekarang menjadi Jakarta. Para gini lah cici orang pengen bangsa, guys, ya, memutarbalikkan sejarah bangsa kita, ya ini. Pada tahun 1669, VOC menjadi perusahaan pribadi terkaya sepanjang sejarah. Kenapa? Karena mereka mengeruk sumber daya daerah jajahannya, maka mereka jadi kaya raya. Coba lihat, bayangkan dulu Belanda belum ada, ya, baru ada Portugis Spanyol. Kok bisa Belanda kaya, gitu? Ya kan? Indonesia aja baru merdeka nggak kaya, sampai sekarang belum kaya Indonesia kan? Coba. Karena mereka merampok, guys. Menjarah hasil bumi dari negara-negara jajahannya, dan banyak negara jajah mereka kan, sampai ke Amerika bahkan mereka mengusir orang India di sana, Indian di sana gitu kan. Luar biasa mereka ini, guys. Mempunyai lebih dari 150 kapal dagang, 40 kapal perang, 50.000 pekerja, 10.000 pasukan bersenjata, dan pembayaran dividen 40%. Pada tahun 1799, VOC bangkrut dan diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Pada tahun 1806, Belanda menjadi provinsi Prancis. Pada tahun 1815, Belanda merdeka dari Prancis. Nah, kita tahu bahwa Indonesia merdeka pada tahun 1945. Tetapi, Belanda keluar dari Indonesia karena kalah dengan Jepang pada tahun 1942. Tapi jangan lupa, habis itu Belanda mau kembali lagi. Tahun 48, guys. Setelah kita merdeka setahun, Belanda dan sekutunya mau kembali lagi untuk kembali menjajah Indonesia. Jangan lupa itu, bro, sejarahnya. Ya, jangan lupa. Jika kita berkata bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, hal itu kurang tepat. Indonesia dijajah oleh Belanda selama 143 tahun. Kita katakan ya, dijajah oleh Portugis Belanda. Semuanya, guys, 3,5 abad semuanya. Ya, mulai dari Portugis juga gitu. Jadi intinya adalah apa ya? Tadi awal mulanya kan dari tahun 1600-an, abad 16. Sekarang abad berapa? Abad 20. Tentang waktu itulah masanya itu misi God Goes to Glory, dan itu menyasar Indonesia pada waktu itu. Sebelumnya, kalau mau dikatakan dijajah, maka Indonesia dijajah oleh sebuah perusahaan. Ingat, Indonesia itu bukan hanya dijajah Belanda ya, tapi juga dijajah Portugis. Jangan lupa itu. Karena waktu itu wilayah dunia dibagi dua, timur untuk Portugis, barat untuk Spanyol. Makanya Portugis itu menjajah wilayah timur, Indonesia, Malaysia, apalagi Singapura, itu di bawah kejajahan dari Portugis. Jadi tanpa lagi nggak ada sejarah. Jangan lupa kalau sebelum Belanda, Indonesia juga dijajah oleh Portugis, guys. Maka total itu semuanya tuh ada 3,5 abad, Belanda dan Portugis itu. Yang bernama VOC. Jika kita hitung dari pertama kali VOC mendirikan kantor di Batavia pada tahun 1619 sampai VOC bangkrut pada tahun. Jadi dia memotong sejarah dan tidak menampilkan Portugis tadi gitu. Ini namanya pengkacauan sejarah kalau saya sebut gitu. Memutarbalikkan fakta, menghilangkan sejarah ya bahwa Portugis pernah menjajah Indonesia, guys.
1799, maka Indonesia dijajah oleh VOC selama 180 tahun. Saya tidak mengerti bagaimana keadaan dari tahun 1799 sampai 1815. Pada saat itu, VOC bangkrut dan Belanda dijajah Prancis. Kenapa Indonesia tidak merdeka pada saat itu? Kenapa? Karena Belanda masih menjajah Indonesia, guys. Paham ya? Ya. Ngerti nggak? Ya. Belanda itu kan dibantu backup oleh Portugis, guys. Ya. Jadi mereka ini kolaborasi gitu. Ingat, jajah Indonesia bukan hanya Belanda loh, tapi juga Portugis. Bisa karena kan Indonesia itu hanya jajah Belanda. Di sini kita tahu sejarah sudah diputarbalikkan oleh Taparagi, guys. Kalau teman-teman ada yang tahu jawabannya, silakan tulis jawaban di kolom komentar di bawah video ini ya. Nah, Indonesia dijajah oleh VOC selama 180 tahun dan dijajah oleh Belanda. Tambah dengan Portugis sebelum datangnya Belanda. Nah, selama 143 tahun. Jadi, total 323 tahun, bukan 350 tahun. Selama mereka menjajah Indonesia, apakah mereka menodongkan senjata supaya orang Indonesia masuk Kristen? Tidak. Mereka mengangkat senjata untuk alasan perdagangan. Bohong. Karena semuanya jelas gospel glory, ya. Glory dengan cara menjajah, bukan berdagang, guys. Menjajah. Kok Anda bisa menyamakan menjajah dengan berdagang sih, Taparagi? Berdagang itu sama kayak yang dilakukan oleh Amerika sekarang, ya. Kita berdagang dengan Amerika, Arab Saudi berdagang dengan Amerika, itu baru berdagang. Berdagang dengan Tiongkok, Jepang dengan Amerika, itu berdagang. Belanda itu menjajah, bro. Paham nggak? Wah, ini kacau nih, guys. Orang ini berbahaya nih, ya. Kalau sempat anak muda kita, generasi muda bangsa kita percaya bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia, kacau, guys, ya. Berarti mereka cuma berdagang gitu. Luar biasa. Ini fitnah luar biasa, guys, ya. Ini pasti nangis nih para pejuang bangsa kita dahulu. Mereka bisa bangkit dari kuburnya, ya. Kalau mereka tahu kalau anak kita sekarang sedang diinvasi dengan ajaran-ajaran sesat seperti ini, guys. Belanda katanya bukan penjajah, tapi cuma berdagang. Disamakan pula seperti kayak bank yang jaga uang nasabah. Luar biasa nih, guys. Mirip seperti zaman sekarang, setiap bank yang ada di Indonesia ada penjaga keamanan untuk menjaga uang. Tanya, apakah mereka ini menyuruh kita kerja paksa orang bank ini? Tidak. Kita nabung di bank dikasih bunga, ya kan? Minjam di bank dikasih, bayar. Ada nggak mereka menyuruh kita kerja paksa? Nggak ada, guys. Ya, ada nggak mereka menembak kita? Ya, nggak ada. Orang bank ini coba. Ingat, jangan dibalik ya. Yang mengeruk kekayaan alam Indonesia itu Belanda, bukan kita mengeruk kekayaan Belanda, tidak. Belanda kaya dari Indonesia, ingat itu. Belanda yang awalnya miskin, ya, daerahnya itu hanya air-air saja, gitu kan, menjadi bisa membuat bendung-bendungan, dam itu dari mana? Dari Indonesia semua hartanya, guys. Jadi jangan samakan Belanda itu dengan kalau bank, ya, bank itu cuma menjaga. Belanda tidak menjaga. Kalau Belanda menjaga, ya, dia berdagang seperti Jepang, ya. Tapi tidak. Makanya ini bahaya nih. Saya nggak tahu ya kemana orang-orang pejabat kita nih. Kok bisa ada video-video gini nih tayang gitu, guys. YouTube itu dengan bebasnya gitu. Ya kan? Ini bahaya nih. Menyamakan penjajah Belanda dengan bank. Ini menyamakan serdadu Belanda, Portugis dengan security bank. Ini luar biasa nih, guys. Security bank yang ini orang-orang baik ya. Orang security bank ini senyum, ramah. Coba Anda masuk bank tuh ya. Selamat siang Pak, selamat pagi Bu gitu. Coba penjajah Belanda ada gitu. Selamat siang Pak, selamat pagi Bu. Nggak ada. Kamu kerja. Ya. Ditolong bedil, guys. Maka ada tuh nonton Taparagi, nonton film-film perjuangan. Bagaimana kita melawan penjajah. Ya. Coba Anda tonton film-film perjuangan. Ada nggak kayak gini? Penjajah Belanda datang gitu kan. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Ada nggak? Nggak ada, guys. Taparagi apa nggak pernah menginjak bangku sekolah? Apa nggak pernah nonton film perjuangan atau gimana dia? Tonton deh itu ya. Apa Bandung Lautan Api, apalagi itu. Nggak ada yang kayak gini, guys. Nggak ada. Ya. Penjajah itu bukan seperti bank. Security bank yang menjaga aset bank. Nggak. Dia menjajah, dia mengeruk harta kita sebanyak-banyaknya dan dibawa ke negara asalnya, guys.
dengan bedil gitu. Maka mereka punya kapal perang dan segala macamnya, ya. Ini tolong ini kalau saya Kemeninfo saya akan tarik video ini guys. Ini berbahaya video kayak gini nih. Merusak generasi muda kita, ya. Mutarbalikkan fakta. Ya. Apakah ini orang yang layak dibiarkan ini orang-orang seperti Maragi ini? Ya. Ya. Berarti kalau gitu Belanda, Portugis tuh bukan penjajah ya? Oh mereka tuh sama seperti bank gitu. Oh iya. Luar biasa guys. Ini kekacauan yang luar biasa ini. Saya nggak tahu kemana Kemeninfo, kemana pejabat kita, kenapa video-video ini bisa tayang gitu guys. Dari perampok. Sampai di sini paham ya? Nah, penginjil dari Eropa nebeng para pedagang yang kemudian disebut penjajah ini. Itu sudah dari awal diinisiasi oleh Paus langsung. Baca sejarahnya. Paus langsung dari Vatikan. Ingat, Portugis dan Spanyol itu merupakan kerajaan Katolik. Ingat itu. Itu sejarahnya. Kalau tidak, kenapa ada slogan Gospel Glory? Kalau tidak ada campur tangan Paus di sana. Tentu slogannya akan menjadi Gospel Glory saja. Tapi ada gospel dalam itu menjadi satu kesatuan. Jangan pisahkan itu. Ya. Jadi faktor utamanya adalah 3 langsung sekaligus ya, satu kesatuan. Gospel Glory. Bukan gospel ini adalah sisipan, tidak. Misi utamanya 3 guys. Satu paket itu. Mencari kejayaan, mencari kekayaan, dan menyebarkan Injil. Satu paket. Jadi mereka tidak menumpang mereka ini. Memang misi bersama. Yang tentara tadi merampok kekayaan Indonesia, ya, yang penginjilnya itu melaksanakan misi gospel gitu, merampok akidah di negara-negara jajahannya guys. Jadi sekali lagi ya, jangan ada pertobatan fakta. Penginjil Katolik nebeng dengan Portugis dan penginjil Protestan nebeng dengan Belanda. Namun teman-teman perlu tahu bahwa Kristen masuk ke Indonesia bukan hanya dari Portugis dan Belanda. Kristen sudah masuk ke Indonesia jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Peninggalan gereja paling tua di Indonesia ada di 2 tempat, yaitu di Pancur Deli Serdang dan di Baru Tapanuli Tengah yang diperkirakan berdiri sejak tahun 650-an. Mereka dibawa masuk oleh para pedagang India. Kristen sudah ada di India sejak abad pertama dan dibawakan langsung oleh Rasul Thomas, murid Yesus. Gereja Ortodoks Indonesia dibawa oleh Romo Daniel Biantoro pada tahun 1990 dari Gereja Ortodoks Rusia. Tidak ada hubungannya dengan Portugis dan Belanda. Gereja Kalimantan Evangelis dibawa oleh Rhenish Missionary Society yang berasal dari Jerman pada abad ke-19. Jadi intinya adalah Indonesia yang mayoritas Muslim dibombardir guys dari segala arah ya. Ya. Dari India juga, dari lagi Jerman juga gitu. Jadi luar biasa kan penginjilan mereka kan, luar biasa kan misionaris mereka kan. Karena kalau ada tonton film bahkan ya film sejarah itu di mana di Jepang juga diutus misionaris, luar biasa guys. Mereka bahkan siap mati gitu untuk mengajarkan agama mereka gitu kan, luar biasa. Ya kan. Jadi intinya adalah bukan apa-apa saya katakan ya. Itulah nasib Indonesia. Ya, jadi makanya gini, kalau kayak mereka lakukan itu oke lah, mereka dengan cara baik-baik gitu. Anggaplah, saya nggak tahu juga sejarah ini, saya belum sempat mengkajinya gitu. Tapi itu tidak menutup fakta kalau Kristen disebabkan dalam penjajahan Belanda Portugis. Ya, karena itu misinya ingat, misinya Gospel Glory. Kalau orang ini saya nggak tahu, ya, saya belum mengkajinya. Ya, tapi dengan adanya orang ini itu tidak menghilangkan fakta kalau Belanda Portugis itu menjajah Indonesia dengan misi Gospel Glory. Menjajah sekaligus menginjil, guys. Selain itu, HKBP yang merupakan salah satu gereja terbesar di Indonesia diinjili oleh orang Jerman yang bernama Nommensen. Dia bukan orang Portugis dan bukan orang Belanda. Tidak pakai pedang, tidak pakai paksa memaksa. Sedangkan pada abad ke-19, orang Batak dipaksa masuk Islam pada Perang Padri gara-gara 3 orang baru pulang naik haji. Dan pada kerusuhan 1909. Ingat ya, jangan lupa ya. Itu pemutarbalikkan fakta juga. Ingat, waktu itu kerajaan Batak ya guys ya. Memang kan ada pada sejarah ya.